terutama untuk masyarakat yang lebih mampu lah. Mereka kayaknya tidak terima lah bahwa anaknya dimasukkan kategori stunting. Selama saya 17 tahun saya menjadi kader, itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang istilahnya untuk mengubah pola pikir masyarakat Desa Penyamun ini untuk pentingnya datang ke Posyandu Rafflesia. Halo Sobat RRI, selamat datang di podcast Becakap Bubble, tempat kita berbagi kisah dan juga cerita tentang apapun yang ada di Bangka Belitung. Bersama saya Via, hari ini kita akan ngebahas stunting. Sebagai seorang ibu, saya peduli banget sama tumbuh kembang anak-anak saya. Dan saya yakin nih, orang tua di luar sana juga pasti pengen anaknya itu tumbuh kembangnya baik dan juga cerdas. Nah, untuk itu hari ini, Sobat RRI, kita mau membahas mengenai perjuangan luar biasa dari para kader Posyandu Rafflesia di Desa Penyamun, Kabupaten Bangka dalam membangun generasi bangsa. Bersama kita sudah hadir dua orang narasumber yang spesial, yaitu Ibu Rohani SPD AUD dan salah satu juga kader Posyandu Rafflesia, Ibu Julita, yang akan berbagi cerita tentang bagaimana mereka bekerja keras nih dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Desa Penyamun. Halo Bu Rohani dan Ibu Julita. Halo. Selamat datang di podcast Becakap Bubble. Ya, sebelum kita lanjut ke kisah perjuangan yang luar biasa nih, boleh nggak sih diceritain dulu bagaimana kegiatan Posyandu Rafflesia yang berjalan setiap bulannya nih? Kita mulai dari Bu Rohani dulu. Terkait untuk Posyandu Rafflesia Desa Penyamun ini, kemarin setelah di-launching pada tanggal 31 Januari tahun 2023 menjadi Posyandu ELP Rafflesia Desa Penyamun. Posyandu ELP Rafflesia Desa Penyamun ini adalah Posyandu integrasi layanan primer yang melayani seluruh siklus kehidupan, mulai dari 0 tahun sampai dengan lansia. Dan alhamdulillah untuk kegiatan Posyandu ELP Desa Penyamun ini selama ini berjalan dengan lancar. Dan untuk kader-kadernya juga dengan pemerintah desanya selalu berkoordinasi terlebih dahulu. Apalagi pas untuk melakukan pelayanan. Sebelum hari buka Posyandu itu, kader-kadernya menyiapkan untuk besok kegiatan apa saja yang akan dilakukan terkait untuk Posyandu LP Rafflesia ini. Dan kader-kader juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik melalui status WA atau grup untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk mempermudah datang ke Posyandu LP Rafflesia. Ya, menyambung dari apa yang sudah disampaikan Ibu Rohani tadi, kita langsung lanjut ke Bu Julita. Boleh nggak Bu diceritain gimana sih perjuangan para kader dan perangkat desa dalam mendukung kegiatan ini? Baik, kalau diceritakan dalam perjuangan kader, itu bukanlah perjuangan yang mudah. Selama saya 17 tahun saya menjadi kader, itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang istilahnya untuk mengubah pola pikir masyarakat Desa Penyamun ini untuk pentingnya datang ke Posyandu Rafflesia. Alhamdulillah, tapi bersama berkoordinasi dengan pemerintah desa dan dukungan dari pemerintah Desa Penyamun, alhamdulillah untuk Posyandu Rafflesia ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah kesadaran masyarakat Desa Penyamun ke Posyandu untuk memeriksakan kesehatannya baik bagi bayi dan balita, lansia, apalagi bayi balita dalam pencegahan stunting. Nah, soal stunting nih, kita semua yakin dan percaya banget ya, ini adalah hal yang penting dan mendapat perhatian yang besar nih dari pemerintah kita sekarang. Nah, menurut Ibu Rohani, kira-kira awalnya dari kegiatan kita ini ada nggak sih penolakan atau kontra dari masyarakat? Baiklah, terkait penolakan masyarakat untuk kegiatan stunting ini pasti ada ya Bu. Terutama untuk masyarakat yang lebih mampu lah. Mereka kayaknya tidak terima lah bahwa anaknya dimasukkan kategori stunting. Oh, justru ya Bu ya? Iya, tapi alhamdulillah berkat kerja keras dari ibu-ibu kadernya dan juga pemerintah desanya, kami dapat mengatasi semua itu untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan juga untuk zero stunting untuk Desa Penyamun. Tapi saya dengar nih informasi A1 saya nih Bu, katanya angka stunting di Desa Penyamun itu mengalami penurunan ya. Boleh diceritain nggak Bu? Baiklah, untuk angka stunting yang ada di Desa Penyamun alhamdulillah menurun. Kemarin tuh 6 orang menjadi 5 orang Bu. Benar kata Ibu Kades kami kemarin di Desa Penyamun itu mendapatkan 6 kategori anak yang berstatus stunting. Tapi alhamdulillah di tahun 2025
menjadi 5. Khususnya di Posyandu Rafflesia, kami memiliki di tahun 2022 satu anak yang berkategori stunting. Dengan kerja keras kami sebagai kader, dari bayi balita yang BGM di bawah garis kuning, kami langsung bekerja sama dengan KPM, berkoordinasi dengan pihak desa, bidan desa kami, bagaimana cara kami ingin menurunkan di Posyandu Rafflesia ini angka stunting kami, bahkan kami berharap di Posyandu Rafflesia ini zero stunting, Mbak Oli. Alhamdulillah, sebenarnya ini kabar yang luar biasa banget dan juga melegakan ya buat kita yang mendengarnya. Semoga bisa terus berlanjut kayak gini ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya ngomong-ngomong soal kita belum ada nih ngebahas soal PMT nih Bu. Katanya dari Posyandu Rafflesia juga ada pemberian makanan tambahan ya. Boleh diceritakan nih Bu? Baiklah Mbak Pia, membicarai masalah PMT. Alhamdulillah untuk kader Posyandu Rafflesia ini kami menyediakan sendiri. Kami masak dengan PMT itu adalah olahan bahan pangan lokal. Di mana PMT ini kami berikan banyak mengandung protein hewani. Karena itu untuk menunjang para bayi balita kami dalam peningkatan gizinya. Begitu Mbak Pia. Kalau dalam pembuatan PMT-nya sendiri Bu, apakah itu juga melibatkan ahli gizi Bu untuk memperhitungkan jumlah gizi yang akan dimakan nih gitu? Oh tentu. Kami selalu berkonsultasi kepada pihak gizi yang ada di Puskesmas Malim, Mbak Pia. Gitu. Effort banget tapi ya Bu ya, dari awal masak dulu sendiri gitu ya. Ini hanya kadarnya aja atau ada masyarakat yang ikut dilibatkan Bu? Biasanya bersama PKK, itu aja keterlibatan. Sama PKK. Kalau menunya Bu, boleh diceritain nggak apa aja menunya, terus kapan mulai direncanakan seperti itu? Biasanya sebelum hari buka Posyandu, kami selalu berkoordinasi bersama PKK untuk membuat PMT yang berbahan lokal. Biasanya kami senang bubur ayam kayak gitu, bubur kacang, jelly, yang telur, mungkin yang kaya akan protein hewani. Betul. Nah, terkait apa yang sudah Ibu usahakan nih ya untuk menjaga pertahanan gizi masyarakat di Desa Penyamun, boleh nggak sih apa aja prestasi yang udah diraih dari usaha-usaha Ibu tadi? Baik Mbak Pia, kalau berbicara masalah prestasi, alhamdulillah selama 18 tahun saya menjadi kader Posyandu, pada tahun 2022 saya sudah menjuarai tingkat nasional juara kedua dalam kreasi kader Posyandu, yaitu bertema Si Kebal Serang Dini, Edukasi Keluarga akan Sadar akan Imunisasi. Mantap. Di tahun 2023 saya pernah mendapat penghargaan juara pertama tingkat kabupaten dalam lomba penyuluhan dalam hari kegiatan PKK. Di tahun 2023 pernah menjuarai juara 2 tingkat kabupaten dalam 25 kompetensi kader Posyandu. Kalau dari Posyandu Rafflesianya sendiri ada Bu prestasi yang sudah diraih? Kan untuk terkait Posyandu Rafflesianya kemarin juara 1 untuk tingkat kabupaten dan juga mendapat penghargaan untuk Posyandu inovasi terbaik di Kabupaten Bangka kemarin. Alhamdulillah. Tapi kalau ngomongin soal prestasi, tentunya nih di belakang itu udah pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Boleh nih dari Bu Julita dulu deh, coba ada nggak tantangan terbesar dihadapi dalam memberikan pelayanan di Posyandu Rafflesia? Tentunya pasti ada tantangannya Bu Pia. Karena apa? Posyandu Rafflesia ini haruslah lebih baik dari posyandu yang ada mungkin yang khususnya di sekecamatan Pemali, yang pada umumnya sekabupaten Bangka. Karena apa? Apalagi saya sudah memiliki kader tingkat nasional dan memiliki inovasi terbaik. Kemarin juga di tahun 2024 saya juga sudah mengikuti jambore kader di Bandung. Memang pelayanan baik dari segi apapun Posyandu Rafflesia ini harus lebih baik, lebih the best istilahnya. Ternyata banyak banget tantangannya ya Bu ya yang dihadapi oleh kader dan juga pemerintah desa dalam memperjuangkan kesehatan ibu dan anak di Desa Penyamun ya. Nah, tapi bertolak dari tantangan tadi pastinya ada harapan nih dari Ibu Rohani sebagai Kades dan juga dari Ibu Julita sebagai kader dari Posyandu. Semoga Posyandu LP Rafflesia ini terus berkembang
dan menjadi pusat pelayanan kesehatan yang semakin efisien Amin. dan bisa terjangkau oleh masyarakat lah. Amin. Dan semoga juga fasilitas dan sumber daya yang ada itu semakin meningkat Amin. sehingga pelayanan kepada ibu hamil, bayi balita itu dapat bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi maksimal gitu ya Bu ya. Ya. Nah kalau dari Ibu Julita, harapannya kepada masyarakat nih supaya semakin sadar atas pentingnya kesehatan. Baik Mbak Pia, kalau saya sebagai kader harapan saya tidak banyak, hanya saya ingin meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya untuk kesehatan ibu, bayi dan anak untuk datang ke Posyandu dalam penurunan angka stunting dan memiliki pola asuh yang baik. Nah Sobat RRI, itu tadi adalah harapan-harapan yang disampaikan oleh Ibu Rohani dan Ibu Julita dalam rangka menekan angka stunting di Desa Penyamun. Tentunya ini adalah harapan kita semua juga ya, bahwa angka stunting itu memang harus zero kalau bisa di tahun ini. Ya kemudian terkait masalah fasilitas, kayaknya itu juga menjadi harapan kita bersama sehingga fasilitas di puskesmas itu juga diutamakan oleh pemerintah kita. Nah itu tadi adalah kisah inspiratif yang sudah diceritakan oleh Ibu Rohani dan Ibu Julita. Semoga semakin menginspirasi kita agar semakin peduli dengan generasi masa depan kita, anak-anak kita, dan juga pentingnya kesehatan ibu, bayi, dan juga balita. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Bu Rohani. Ya, sama-sama Mbak Dan Pia. juga Ibu Julita. Sama-sama Mbak Pia. Nah Sobat RRI, jangan lupa untuk datang ke Posyandu terdekat untuk memastikan kesehatan anak-anak kita. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Bercakap Bubble.